Natal kerajaan yang berubah menjadi beracun. Konfrontasi. Tak biasa di Sandringham. Kemampuan untuk memiliki seseorang yang mewujudkan apa yang diyakini sebagai representasi negara selalu menjadi aspirasi konstan dalam monarki Inggris. Namun, apa yang seharusnya menjadi pertemuan keluarga yang meriah berubah menjadi episode yang penuh ketegangan dan keheningan yang canggung. Momen yang membuat semua orang yang hadir di Sandringham menahan napas dan yakin bahwa sesuatu telah berubah selamanya di dalam tembok istana. Semuanya dimulai hampir tanpa disadari dengan kedatangan para tamu ke pertemuan Natal tradisional keluarga kerajaan. Lampu-lampu berkelap-kelip, tawa lembut, dentingan gelas kristal yang halus, dan aroma pinus bercampur dengan wangi kue yang baru dipanggang menciptakan suasana yang indah. Suasana yang akan diasosiasikan dengan kehangatan tradisi berabad-abad. Anak-anak berlarian di antara meja-meja, dan para pelayan yang diam mengisi kembali gelas sampahnya tanpa mengganggu keharmonisan suasana. Namun, di balik fasad kesempurnaan ini, sesuatu yang lebih berbahaya mulai muncul. Saat itulah Laura Lopez dengan sikap yang tampaknya santai melangkah maju. Kata-katanya yang diucapkan dengan tenang dan hampir seperti percakapan biasa tidak menunjukkan sedikit pun niat sebenarnya, tetapi setiap suku kata mengandung sindiran halus yang ditujukan kepada Putri Charlotte muda. Penghinaan itu, yang disamarkan sebagai ucapan yang tidak berbahaya, langsung membekukan suasana. Ruangan itu menahan napas. Bahkan mereka yang berada di ujung ruangan pun dapat merasakan kepedihan kekejaman yang keluar dari suara Laura. Keheningan mutlak menyelimuti ruangan begitu tiba-tiba, sehingga seolah menghentikan waktu itu sendiri. Ketenangan meriah yang menyelimuti Sandringham lenyap, digantikan oleh ketegangan nyata yang menyebar ke seluruh aula megah, seperti denyut peringatan. Para tamu yang sampai saat itu saling berbagi kesopanan dan senyum ramah, berhenti. Orkestra menurunkan volumenya, bingung. Para pelayan sejenak melupakan nampan yang mereka bawa. Dan di balik layar, para pelayan istana merasakan alarm, semacam peringatan yang tidak dapat dihilangkan dengan permintaan maaf sederhana atau aliran sampahnya. Yang luar biasa dan menakutkan dari semua ini adalah kehalusan tindakan tersebut, yang tidak menuntut perhatian tetapi menembus tabir halus malam itu. Kepolosan Charlotte tiba-tiba bertabrakan dengan kenyataan pahit politik istana, dan alarm yang tak terlihat mulai menyebar di antara mereka yang selama beberapa dekade telah belajar membaca bahasa kekuasaan yang tak terucapkan. Ketika ruangan akhirnya menghela napas perlahan, kerusakan telah terjadi. Apa yang seharusnya menjadi tawa dan keceriaan Natal telah berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi, pertukaran pertama yang akan bergema jauh melampaui dinding-dinding emas Sandringham. Di tengah semua drama ini, Putri Anne berdiri sebagai penjaga yang diam. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa ketenangannya membawa bobot lebih besar daripada teguran verbal apapun. Bagi pengamat biasa, tampaknya Anne hanya merenungkan konflik keluarga kecil, momen ketegangan yang singkat, tetapi mereka yang mengenalnya mengerti bahwa ketenangan ini disengaja, diperhitungkan, dan syarat makna. Anne tidak bertindak karena khawatir akan kesan yang ditimbulkan penghinaan itu pada Charlotte, yang keterkejutannya yang kekanak-kanakan telah terlihat jelas. Kekhawatirannya melampaui hal-hal yang terjadi saat itu juga. Ia memahami garis-garis tak terlihat yang mengatur kehidupan istana, batasan-batasan yang mendefinisikan rasa hormat, hierarki yang menuntut pengakuan, dan tradisi yang melestarikan martabat keluarga dan warisannya. Setiap aturan yang dipupuk selama berabad-abad dan dipertahankan dengan ketegasan yang tenang telah dilanggar. Dan ia langsung memahaminya. Ini bukanlah kesalahan ceroboh atau kenakalan masa muda. Ini adalah tantangan yang disengaja terhadap struktur yang telah Anne sumpahkan untuk lindungi. Pikirannya diam-diam menganalisis setiap nuansa perilaku Laura, nada suara, intonasi yang terukur, sedikit kesombongan dalam senyumnya. Semuanya mengarah pada niat yang jelas, untuk menguji batas, untuk menilai seberapa jauh ia bisa lolos, dan seberapa jauh Ibu Laura, Ratu Camilla, akan mengizinkan keberanian seperti itu.
Di balik ketenangan Laura terdapat sebuah strategi, upaya berani untuk memasukkan dirinya ke dalam lingkaran yang belum secara resmi ia ikuti. Dan keheningan Anne bukanlah kepasifan. Itu adalah peringatan, pesan diam-diam tentang otoritas dan konsekuensi yang akan segera terjadi. Pada saat itu, Anne menjadi penjaga istana yang tak terlihat. Ia mengamati, mengukur, dan memahami dinamika tak terucapkan dari orang-orang yang hadir. Keberanian Laura terlihat jelas, tetapi kerentanannya juga. Anne tahu, berkat pengalaman puluhan tahun dalam permainan kekuasaan yang rumit, bahwa inilah saatnya untuk bertindak dengan tepatnya, tanpa gembar-gembor atau pertunjukan publik, tetapi dengan tekad yang mutlak. Namun ketegangan tidak berakhir di situ. Saat kejutan awal atas komentar tentang Charlotte mulai mereda, desas-desus yang lebih gelap mulai beredar di aula Sandringham. Dikatakan bahwa Laura Lopez tidak hanya berbicara tanpa izin, tetapi juga berani menyentuh salah satu harta paling sakral yang terkait dengan Diana, Tiara Cambridge Lover. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia mengenakannya. Ketidakpercayaan melanda mereka yang hadir. Tidak seorang pun berani melanggar batas sakral tersebut, yang ditandai tidak hanya oleh etiket, tetapi juga oleh protokol selama beberapa dekade. Tiara itu bukan sekadar hiasan, itu adalah simbol kenangan, duka cita, dan warisan yang terkait erat dengan mendiang Putri Wales. Menyentuh benda itu tanpa izin sama saja dengan pelanggaran sejarah. Mengenakannya tanpa izin adalah tindakan keberanian dan pembangkangan. Segera dikonfirmasi bahwa pemasangan telah dilakukan secara pribadi, jauh dari pandangan orang lain. Sebuah foto yang dibocorkan secara diam-diam oleh orang dalam istana menunjukkan Laura Lopez mengenakan tiara dan tersenyum penuh kemenangan. Apa yang mungkin tampak seperti isyarat rasa ingin tahu yang polos, pada kenyataannya adalah pelanggaran yang terencana dan strategis. Bagi mereka yang akrab dengan seluk-beluk istana, implikasinya sangat besar. Penghinaan terhadap Charlotte dan penyalahgunaan tiara tersebut menandai bukan hanya konflik pribadi, tetapi juga benturan warisan dan otoritas. Natal yang seharusnya dirayakan dengan sukacita dan keluarga menjadi pengingat bahwa, bahkan di lembaga-lembaga yang paling tua sekalipun, tradisi dan kekuasaan dapat bertabrakan secara spektakuler ketika paling tidak diharapkan. Desember 2025. Tanggal yang akan selamanya terukir dalam sejarah monarki. Bukan untuk perayaan atau jubileum, tetapi untuk hari ketika Putri Anne menyatakan, cukup sudah. Tetapi dia tidak melakukannya di istana Buckingham atau Windsor, melainkan di Gatcombe Park, kediaman pribadi dan tempat perlindungannya, satu-satunya tempat di mana dia hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ini bukan pernyataan resmi, dan juga tidak didukung oleh tim komunikasi istana. Itu adalah Anne yang berbicara sebagai dirinya sendiri, dengan semua implikasi yang menyertainya. Di hadapan sekelompok kecil jurnalis yang dipilih dengan cermat, wajah Anne menunjukkan ketegangan seseorang yang telah menyimpan rahasia yang menghancurkan terlalu lama. Tangannya yang biasanya tenang sedikit gemetar saat memegang catatan yang telah disiapkannya. Suaranya yang biasanya percaya diri dan tenang hanya menunjukkan sedikit kemarahan yang terpendam. Saya tetap diam, katanya memulai, karena saya percaya pada institusi, pada loyalitas keluarga, dan bahwa beberapa hal harus ditangani secara pribadi. Putri Anne mengungkapkan keberadaan komunikasi, pesan berkode, catatan telepon, dan pertemuan yang didokumentasikan yang membuktikan bahwa Meghan Markle dan Pangeran Andrew telah mengoordinasikan tindakan mereka selama bertahun-tahun. Tetapi apa yang dia ungkapkan melampaui konflik keluarga. Itu menyangkut integritas mahkota itu sendiri. Sebuah aliansi rahasia yang dibentuk dalam bayang-bayang, dipertahankan melalui penipuan, dan dirancang dengan satu tujuan, untuk mendapatkan keuntungan atas keluarga kerajaan. Besarnya pengungkapan itu sangat mengerikan. Meghan Markle, yang bergabung dengan keluarga kerajaan pada tahun 2018 dan meninggalkannya pada tahun 2020 untuk mencari privasi dan kedamaian, dan Andrew, yang terpaksa mundur dari tugas kerajaan setelah wawancara kontroversial tentang Jeffrey Epstein,
diduga telah berkolaborasi secara diam-diam selama bertahun-tahun untuk mengoordinasikan strategi media dan mengamankan rencana cadangan terhadap institusi yang mereka berdua rasa telah mengkhianati mereka. Keberanian An dan risiko yang diambilnya dalam mengungkap hal ini sangat besar. Konfrontasi tersebut tidak hanya terbatas pada pengungkapan konspirasi dan rahasia aneh, juga fokus pada melindungi Putri Charlotte yang masih kecil. Selama acara yang diatur dengan cermat, Anne mengawasi setiap detail. Pencahayaan diubah agar Charlotte tampak lebih rapuh, posisi fotografer diubah untuk menimbulkan rasa malu, dan gangguan teknis kecil dirancang untuk menghambat partisipasinya. Namun, Charlotte menunjukkan ketenangan yang mengesankan. Ia menyesuaikan postur tubuhnya, mengangkat dagunya, dan tersenyum secara alami. Pesona alaminya bersinar di tengah bayang-bayang, dan interaksinya dengan anak-anak lain selama presentasi bunga menunjukkan keanggunan dan kepercayaan diri. Ketika tiba saatnya berpidato, masalah mikrofon mulai muncul, tetapi Anna dan timnya dengan cepat menyelesaikan situasi tersebut tanpa disadari oleh penonton. Charlotte menggunakan teknik yang telah diajarkan Anna kepadanya. Dia berbicara dengan tenang, tanpa ragu-ragu, dan mengatasi setiap jebakan yang dirancang untuk membuatnya gugup. Episode ini memperjelas bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan Charlotte, tetapi juga perlindungan integritas dan masa depan keluarga kerajaan. Gadis muda itu menjadi simbol ketahanan dalam menghadapi manipulasi dan intrik, menunjukkan bahwa bahkan kaum muda pun dapat menjunjung tinggi martabat dan kekuatan mahkota. Keluarga kerajaan kini menghadapi keputusan kritis, beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan Charlotte dan generasi mendatang, atau mempertaruhkan bukan hanya seorang putri muda, tetapi juga otoritas moral yang berasal dari memprioritaskan manusia di atas protokol. Mata dunia selalu mengawasi, tetapi kali ini, mata yang benar-benar penting adalah mata orang-orang yang mencintai seorang gadis yang cukup berani untuk menuntut perlakuan yang adil dan bermartabat. Sementara itu, para konspirator terungkap. Upaya mereka untuk mempermalukan Charlotte hancur di hadapan keanggunan dan kekuatan gadis kecil itu. Dan Anne merasakan kelegaan atas keselamatan sang putri sekaligus kemarahan atas keberanian mereka yang telah mencoba memanipulasinya. Namun, Putri Anne tahu ini bukanlah akhir. Jika para konspirator tidak dihentikan, mereka mungkin akan mencoba lagi, mungkin dengan anggota keluarga muda lainnya. Peristiwa itu mengajarkan pelajaran yang jelas. Monarki mungkin diselimuti protokol dan tradisi, tetapi ketika seseorang mengancam warisannya atau kepolosan anggota termudanya, responsnya bisa tegas, diam-diam, dan sekaligus menghancurkan. Aneh, yang selalu waspada menunjukkan bahwa melindungi keluarga kerajaan bukan hanya kewajiban, tetapi komitmen terhadap sejarah, martabat, dan masa depan lembaga tersebut. Hari itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya di Istana Kensington. Tetapi apa yang terjadi pada pukul 7.48 pagi, menurut orang dalam istana yang memilih untuk tetap anonim, akan menandai titik balik dalam sejarah terkini keluarga kerajaan Inggris. Itu bukan pernyataan rutin, bukan pula pengumuman dari kantor, juru bicara, atau komite. Pesan itu datang langsung dari Pangeran William sendiri, pewaris takhta dan tokoh sentral monarki, dan isinya membuat seluruh dunia terkejut. Berakhirnya hubungan apapun di masa depan antara mahkota Inggris dan Duchess of Sussex berbeda dengan pengumuman istana tradisional yang biasanya formal dan disaring dengan cermat. Pengumuman ini tidak terduga dalam nadanya dan tegas dalam isinya. Berita ini tidak hanya mengganggu rutinitas di Istana Kensington, tetapi juga menjangkau khalayak global hampir seketika. Pada pukul 7.48 pagi, pernyataan tersebut dirilis melalui saluran resmi istana. Pada pukul 8.10 pagi, BBC telah melaporkan berita tersebut diikuti oleh Sky News dan ITV. Sementara di Amerika Serikat, CNN mengeluarkan peringatan berita darurat yang mengganggu program regulernya. Media berita utama di seluruh dunia terpaksa memprioritaskan pengumuman tersebut daripada berita keuangan, laporan cuaca, dan segmen hiburan.
Meskipun banyak analis menganggap dampak langsung pada pasar keuangan terbatas, pound sterling tetap stabil dan saham media Inggris hanya menunjukkan peningkatan sementara dalam volume perdagangan. Reaksi publik beragam dan signifikan. Jajak pendapat cepat yang dilakukan oleh YouGov di Inggris mengungkapkan perbedaan generasi yang mencolok. Warga yang lebih tua menganggap keputusan tersebut perlu untuk stabilitas lembaga. Sementara kaum muda menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap sifatnya yang tiba-tiba dan kurangnya kemungkinan untuk mempertimbangkan kembali. Jangkauan global pengumuman tersebut tidak terbatas pada media tradisional. Data dari CrowdTangle mengungkapkan bahwa hanya dalam 10 menit terdapat lebih dari 1 juta interaksi di media sosial. Dan di X, topik tersebut mencapai posisi teratas di seluruh dunia dalam waktu kurang dari 8 menit. Kecepatan ini menunjukkan tidak hanya minat yang besar terhadap kehidupan keluarga kerajaan, tetapi juga besarnya dampak dari pernyataan pribadi yang dikeluarkan oleh calon raja. Yang membuat pengumuman ini sangat mengganggu bukanlah informasi itu sendiri, tetapi cara penyampaiannya. Tidak ada pidato emosional atau referensi ke wawancara masa lalu, tuduhan atau konflik media sebelumnya. Ketiadaan komponen emosional mengubah komunikasi tersebut menjadi tindakan administratif meskipun berasal dari pribadi yang memiliki efek yang mengkhawatirkan. Hal itu menutup pintu bagi penafsiran ulang, rekonsiliasi, dan segala jenis debat publik langsung. Menurut para ahli protokol kerajaan, tindakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah sebelumnya seorang pewaris takhta secara pribadi mengeluarkan pernyataan sebesar ini. Sejarawan dan komentator yang mengkhususkan diri dalam monarki menunjukkan bahwa meskipun gagasan untuk menjauhkan anggota keluarga kerajaan bukanlah hal baru, mengingat proses setelah perceraian Putri Diana dan Pangeran Charles pada tahun 1996, yang tidak biasa dalam kasus ini adalah metode yang dipilih. Pernyataan langsung dari calon raja tanpa perantara pemerintah atau saluran resmi yang biasa. Nicholas Wichel, seorang jurnalis veteran yang telah mengikuti monarki selama beberapa dekade, menggambarkan pengumuman tersebut sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam karirnya. Sementara sumber-sumber istana menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah darurat telah disiapkan sebelumnya, kepastian yang ditunjukkan William mengejutkan bahkan para ahli yang paling berpengalaman. Dampaknya tidak terbatas pada Inggris Raya. Di Prancis, Le Monde memperbarui halaman depan digitalnya bahkan sebelum sebagian besar karyawan tiba di meja kerja mereka. Reuters mendistribusikan buletin berita terkini hanya dalam 4 menit. Gema internasional dari keputusan itu langsung dan brutal, dan itu menghadapkan pers pada kenyataan yang suram. Ada informasi untuk dilaporkan, tetapi hampir tidak ada yang dapat dianalisis dalam hal kontroversi atau perdebatan. Reaksi dari kedutaan dan lembaga persemakmuran sangat cepat. Menurut sumber, Gubernur Jenderal menerima laporan terperinci dari kantor William, dan pada tengah hari, saluran telepon istana telah mencatat ribuan panggilan. Namun, sebagian besar tidak dijawab, bukan karena kelebihan beban, tetapi karena keputusan strategis. Keheningan menjadi bagian dari pesan. Institusi telah berbicara, dan keputusan itu final. Seiring berjalannya hari, perhatian publik mulai terfokus pada implikasi konkret, perencanaan penobatan di masa depan, dukungan amal, strategi media, dan manajemen hubungan media. Para jurnalis berkemah di luar Istana Kensington sejak dini hari, mengantisipasi peristiwa penting, meskipun hanya sedikit yang memperkirakan besarnya perpecahan bersejarah ini. Seorang anggota staf istana menggambarkan situasi tersebut sebagai keretakan yang bersejarah, tidak hanya di dalam keluarga kerajaan tetapi juga di dalam masyarakat Inggris secara keseluruhan. Namun tindakan William bukanlah insiden yang terisolasi. Menurut laporan, Putri Anne yang dikenal karena pengabdiannya yang bijaksana dan komitmennya terhadap tujuan institusional memainkan peran kunci dalam hasil ini. Anne yang secara historis menghindari sorotan media
dikatakan telah mendorong perubahan struktural dalam keluarga kerajaan, memastikan bahwa keputusan seperti yang diambil William dibuat untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas institusi. Dalam konteks ini, sosok Catherine, Putri Wales, juga muncul, yang posisinya mungkin paling sensitif dari semuanya. Catherine, yang telah mengalami sendiri hak istimewa dan batasan kehidupan kerajaan, mendapati dirinya terjebak antara kewajibannya kepada mahkota dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Sumber-sumber yang dekat dengan istana menunjukkan bahwa Catherine tanpa lelah memperjuangkan agar anak-anaknya memiliki masa kecil senormal mungkin, terlindungi dari tekanan media dan paparan publik yang berlebihan. Komitmennya terhadap kesejahteraan psikologis putrinya, Charlotte, dilaporkan menjadi penentu dalam diskusi internal, dan menurut seorang sumber internal, Catherine mengatakan kepada para pejabat senior bahwa jika dipaksa untuk memilih, ia akan memprioritaskan keselamatan dan stabilitas emosional putrinya daripada kepentingan institusional. Pernyataan ini mirip dengan sikap yang diambil Harry dan Meghan beberapa tahun sebelumnya, memiliki bobot khusus karena berasal dari calon permaisuri. Keputusan William dan dukungan diam-diam Anne membuka perdebatan mendalam tentang kelangsungan monarki dalam bentuknya saat ini. Keluarga kerajaan Inggris menghadapi persimpangan jalan, menerapkan reformasi signifikan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, atau menghadapi risiko erosi dukungan publik yang terus-menerus yang dapat membuat institusi tersebut tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Saat dunia mengamati dan menganalisis setiap detailnya, jelas bahwa momen ini menandai titik balik. Monarki Inggris, seperti yang telah dikenal selama beberapa dekade, menghadapi transformasi yang tidak akan terjadi secara instan maupun mudah. Waktu, keputusan strategis, dan opini publik akan menentukan apakah institusi tersebut berhasil beradaptasi atau menghadapi redefinisi mendalam tentang perannya dalam masyarakat kontemporer. Apa yang dimulai sebagai pagi yang rutin di Istana Kensington telah menjadi babak bersejarah dipicu oleh tekad tokoh-tokoh kunci seperti William dan Anne. Sebuah tindakan kejelasan, strategi, dan ketegasan yang telah memperjelas bahwa dalam monarki modern, keputusan pribadi para protagonisnya dapat mendefinisikan kembali tradisi berabad-abad dalam hitungan menit. Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah skandal ini akan dilupakan, tetapi apakah monarki dapat bertahan dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Insiden Tiara tetap segar dalam ingatan semua pengamat kerajaan. Itu adalah momen yang menegangkan, penghinaan publik yang bergema jauh di luar tembok Istana Kensington. Pada saat itu, suara orang yang telah melakukan kesalahan, suara yang biasanya menyampaikan kepercayaan diri dan ketenangan, bergetar saat ia mengakui ketidakhormatannya. Permintaan maaf itu bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga definitif dan tidak dapat dibatalkan, dan itu menjadi pengingat yang jelas bahwa hak istimewa kerajaan bukanlah absolut dan bahwa melanggar batasan yang tak terlihat memiliki konsekuensi. Di tengah episode yang penuh gejolak ini, Putri Anne tampil di hadapan publik dengan cara yang jarang terlihat sebelumnya. Jauh dari persepsi sebagai penjahat atau pemenang dalam pengertian tradisional, tindakannya sangat unik. Ia tidak didorong oleh ambisi pribadi atau keinginan untuk balas dendam. Yang membedakannya adalah perannya sebagai penjaga teguh ingatan sejarah, martabat monarki, dan perlindungan warisan abadi Putri Diana. Sejak kecil, Putri Anne ditanamkan rasa tanggung jawab dan kewajiban yang kuat. Sebagai putri Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, ia belajar bahwa kerajaan bukan hanya tentang penampilan dan protokol, tetapi juga tentang pembelaan aktif terhadap prinsip-prinsip yang melampaui generasi. Didikan dan pengalamannya di lingkaran dalam keluarga kerajaan memberinya pemahaman unik tentang keseimbangan yang rumit antara tradisi dan modernitas, antara hak pribadi dan kewajiban institusional. Persiapan yang langka dan tenang ini menjadikannya sosok yang ideal untuk turun tangan ketika nilai-nilai penting keluarga kerajaan dan ingatan Diana terancam. Insiden Tiara bukanlah sekadar kesalahpahaman protokol. Itu lebih dari sekadar itu.
sebuah tantangan diam-diam dan disengaja terhadap tradisi berabad-abad, dan serangan langsung terhadap kenangan salah satu tokoh yang paling dicintai dalam sejarah kontemporer monarki. Tiara, lebih dari sekadar aksesori, melambangkan rasa hormat, warisan, dan keberlanjutan sebuah peninggalan. Putri Anne memahami bahwa melindungi ingatan Diana adalah tanggung jawab yang melampaui politik atau protokol. Itu adalah tindakan keadilan historis, komitmen terhadap kebenaran dan integritas. Pesan yang disampaikan Anne, meskipun diam, sangat kuat dan universal. Penghormatan terhadap warisan, kehormatan dan hierarki keluarga adalah mutlak. Mereka yang melupakan pelajaran ini melakukannya dengan risiko sendiri. Otoritas Putri Anne yang didukung oleh kepercayaan Ratu Elizabeth II menjadi perisai yang tak terlihat namun tak tergoyahkan, yang dengan jelas membatasi apa yang diperbolehkan dalam keluarga dan di mata dunia luar. Ini bukan sekadar insiden terisolasi, tetapi pengingat bahwa monarki, meskipun tampak tak berubah, bergantung pada kewaspadaan yang konstan dan pembelaan nilai-nilai fundamental. Putri Anne menunjukkan bahwa di dalam keluarga kerajaan, pengaruh sejati tidak selalu diukur dari gelar atau visibilitas publik, tetapi dari kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana, teguh, dan setia pada warisan yang melampaui generasi.